Ajis, istrinya belum hamil lagi. Coba aja ya waktu itu nggak keguguran. Pasti sekarang anaknya lagi gemes-gemesnya deh. Hehehe. Iya Bude, belum nih. Doain aja ya biar segera dikaruniai anak. Iya, tapi harusnya kan kalau udah lama nikah ya ada hasilnya. Mungkin perlu diperiksa lebih lanjut. Takutnya mandul. Bu Tini, mau kemana? Tumben, pagi-pagi sudah rapi nih. Bude, ini aku mau pergi ke rumah mertua. Buru-buru nggak Bu? Ini aku ada cerita Bu. Bu Tini mau tahu nggak? Si Bunia itu udah 5 tahun nikah, tapi belum hamil-hamil juga ternyata. Kasian banget suaminya ya. Pasti kecewa, karena kalau nggak punya anak tuh bakal ngerasain kesepian banget. Iya Bude, tapi mungkin mereka juga lagi usaha. Kan kita nggak tahu apa yang mereka alami. Buktinya rumah tangganya adem ayem aja. Kita nggak pernah dengar mereka bertengkar. Usaha? Masa iya 5 tahun usaha nggak ada hasilnya? Jangan-jangan ada yang salah sama mereka. Mungkin perlu periksa ke dokter tuh. Tapi harusnya keluarganya juga peduli ke anak-anaknya. Jangan malah dibiarin kayak gitu. Iya Bude, tapi kita juga nggak bisa asal ngomong. Siapa tahu mereka belum rezekinya. Sekarang kan banyak juga orang yang susah hamil karena hormon. Iya, tapi tetap aja aneh. Kalau normal kan harusnya udah ada hasilnya. Apalagi 5 tahun, lama loh. Mungkin ada masalah kesehatan yang mereka nggak sadari. Bude, mohon maaf, aku harus pergi sekarang karena udah ditunggu suami. Permisi ya Bude. Ih, gak asik banget deh Bu Tini. Diajak gibah malah kabur. Bu Nia, bukannya udah 5 tahun nikah ya sama Pak Narto? Tapi kok belum hamil juga Bu? Kasian banget suaminya, pasti kecewa. Hahaha. Iya Bude, mungkin memang belum rezekinya, tapi alhamdulillah suami saya nggak protes apapun. Bude, gak semua orang beruntung bisa punya anak cepat. Kita harus doain mereka aja. Iya, tapi kan tetap aja aneh. Jangan-jangan ada masalah di kesehatannya. Coba cek ke dokter Bu Nia. Kita udah coba kok Bude. Doain aja ya biar segera dikaruniai anak. Iya Bude, kita nggak tahu apa yang mereka alami. Mungkin mereka udah berusaha keras supaya bisa punya anak. Kasian juga mereka kalau bahas kehamilan, pasti sensitif banget. Kalau berusaha keras pasti ada hasilnya. Ini udah 5 tahun loh. Masa iya nggak ada tanda-tanda? Semua ada waktunya Bude. Kita sabar kok. Yang terpenting saya dan suami saya sehat biar bisa usaha terus. Apaan sih ini nenek-nenek? Omongannya nyakitin banget. Mas, tadi Bude bahas masalah kehamilan aku di depan ibu-ibu yang lain. Jangan dengerin kata-kata Bude. Dia emang gitu orangnya, udah tua juga nyebelin. Iya Mas, tapi tetap aja Mas, aku sakit hati mendengar sindiran dia. Aku udah coba segala cara, tapi kenapa ya belum berhasil juga. Yang penting kita udah berusaha. Jangan sampai omongan orang bikin kamu stres ya. Nanti malah jadi masalah. Kita harus tetap semangat dan sabar ya. Iya Mas, aku cuma pengen kita punya keluarga yang lengkap. Mama juga pasti pengen segera menggendong cucu. Tapi aku masih belum bisa mewujudkannya. Maafin aku ya Mas. Kita pasti bisa sayang, jangan khawatir. Kita terus berdoa dan berusaha. Allah pasti punya rencana yang terbaik buat kita. Aku tahu Mas, tapi kadang rasanya berat banget dengar omongan orang. Padahal mereka nggak tahu apa usaha kita di balik itu semua. Iya Bapak ngerti, justru itu kita harus kuat. Kita harus bisa lewatin ini bersama ya sayang. Yang penting kamu sama aku baik-baik aja. Kita harus bahagia ya, tanpa mikirin apa kata orang yang selalu komentarin keluarga kita. Pak Ajis, istrinya belum hamil lagi. Coba aja ya waktu itu nggak keguguran. Pasti sekarang anaknya lagi gemes-gemesnya deh. Hehehe. Iya Bude, belum nih.
Doain aja ya biar segera dikaruniai anak. Iya, tapi harusnya kan kalau udah lama nikah ya ada hasilnya. Mungkin perlu diperiksa lebih lanjut, takutnya mandul. Kami udah usaha Bude, semoga aja ada hasilnya dalam waktu dekat ini ya. Semoga aja ya Pak, biar gak jadi bahan omongan orang. Kasian juga saya lihatnya. Nggak usah khawatir Bude, saya dan istri selalu sabar untuk masalah ini. Yang penting kita berusaha dan berdoa, Allah pasti mendengar doa kita. Saya permisi dulu, monggo Bude. Mah, tadi pagi aku dijulitin si Bude mah. Pasti bahas aku yang belum hamil ya. Ih mas, kenapa sih Bude suka banget ngomong gitu? Sakit banget dengernya. Biarkan aja mah, orangnya emang gitulah, suka ngurusin hidup orang. Kita berusaha dan doa aja ya, Allah pasti punya rencana untuk kita mah. Tapi aku jadi kepikiran terus mas. Apa mungkin memang ada yang salah sama kita? Gak ada yang salah sama kita kok. Mungkin akunya yang terkadang sibuk kerja, jadi hasilnya kurang maksimal untuk kehamilan kamu sayang. Iya mas, aku cuma pengen kita punya anak secepatnya. Kadang aku suka iri kalau lihat teman-teman yang lain udah pada gendong anak. Aku juga pengen mah, tapi kita harus tetap sabar dan kuat. Jangan biarin omongan orang bikin kita down ya mah. Dan nanti malah makin mempersulit masa kesuburan kamu biar punya anak. Tapi rasanya sulit banget mas. Apalagi kalau tiap hari harus dengar omongan yang gak enak, terutama sindiran si Bude itu. Aku tahu sayang, udah jangan sedih gitu. Kita harus fokus ya, kita harus usaha. Gak usah dengerin omongan orang. Yuk, udah, aku lapar nih. Kita makan aja yuk biar gak sedih. Kalian tahu nggak? Si Pak Ajis dan Bu Siti mereka mandul loh. Iya Bude, mungkin emang belum rezekinya. Kita doain aja yang terbaik buat mereka. Iya, doain sih doain. Tapi tetap aja aneh. Masa iya? Udah lama nikah tapi belum punya anak. Bude, kita nggak tahu masalah mereka. Jangan terlalu julid ya, nggak baik ngomongin orang terus. Bukan julid, cuma penasaran aja. Lagian kan mereka juga yang rugi kalau nggak punya anak. Udahlah Bude, mendingan kita ngobrolin hal lain aja. Kita juga nggak rugi apa-apa. Mau mereka hamil atau enggak kek? Iya, tapi tetap aja penasaran. Lagian kan kalau ada yang salah mending dicari solusinya. Pas waktu itu kan Bu Siti hamil, kenapa nggak bisa ngejaganya? Malah sampai keguguran dan akhirnya sekarang susah hamil deh. Dok, saya mengalami sakit di bagian perut. Sakitnya sudah cukup lama, tapi tidak separah hari ini. Kira-kira kenapa ya? Coba kita periksa dulu ya Bu, silakan. Bu, setelah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan, saya menemukan bahwa Ibu menderita kanker rahim stadium lanjut. Kanker rahim? Apa yang harus saya lakukan, Dok? Kami akan melakukan yang terbaik, tapi Ibu harus bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Bagaimana mungkin? Tapi saya merasa sehat-sehat aja, Dok. Tidak merasakan sakit yang berlebihan sebelumnya. Apa ini semua karena dosa saya? Ibu, penyakit ini bisa terjadi pada siapa saja. Yang penting sekarang adalah fokus pada pengobatan. Ibu harus melakukan kemoterapi, dan nanti akan saya berikan jadwalnya untuk pengobatan selama beberapa bulan ke depan. Tapi saya takut, Dok. Apa yang akan terjadi pada saya? Kami akan melakukan semampunya untuk membantu Ibu, tapi Ibu juga harus kuat dan memiliki semangat untuk melawan penyakit ini, karena penyakitnya cukup serius dan fatal. Dok, apa umur saya sudah tidak lama lagi? Jangan khawatir ya Bu, ini dia obat sementara yang harus Ibu minum. Tolong nanti minggu depan datang lagi untuk kemoterapi ya Bu. Baik dokter, terima kasih. Mas, andaikan kamu masih hidup, mungkin aku akan menjalani hidup sehat. Karena cuma kamu yang selalu ngingetin aku buat makan sehat, olahraga, tidur teratur. Dan kalau sekarang aku terjerumus pada penyakit serius, anak kita tidak pernah berkunjung lagi ke sini. Dan aku sakit pun mereka tidak peduli. Perutku sakit sekali.
Apa ini karma dari perbuatan burukku? Kenapa aku harus menyakiti hati orang lain sih? Bodoh sekali. Padahal kalau aku bisa baik ke semua tetanggaku, pasti mereka akan peduli ketika aku butuh bantuan. Aduh, sakit sekali. Aku harus meminta maaf ke mereka. Aku harus memperbaiki sebuah kesalahan yang telah kulakukan sebelum menyesal lebih lanjut. Tapi sebaiknya aku istirahat dulu deh, karena perutku sakit sekali. Bu Nia, saya mau minta maaf. Saya sadar selama ini kata-kata saya banyak menyakiti hati ibu. Saya terlalu juli dengan kelakuan ibu, sampai memojokkan Bu Nia tentang kehamilan di depan ibu-ibu yang lain. Bude, kenapa tiba-tiba minta maaf? Ada apa? Saya baru sadar betapa salahnya saya. Saya nggak seharusnya mencampuri urusan orang lain dan menyakiti hati mereka. Bude, kami udah maafkan, tapi kata-kata Bude memang sering bikin hati kami terluka. Terutama saya yang selalu disindir karena belum hamil. Saya benar-benar menyesal, Bu Nia. Saya harap Ibu bisa memaafkan saya karena kemungkinan saya hidup tidak akan lama lagi. Saya mengidap kanker. Apa? Bude yang sabar ya. Semoga segera diberi kesembuhan. Bude jangan khawatir. Untuk masalah itu, saya sudah memaafkan Bude. Yang terpenting sekarang adalah Bude fokus pada pemulihan. Saya dan yang lain akan selalu mendukung dan mendoakan Bude. Permisi. Bude, ada apa Bude? Ada perlu dengan istri saya ya? Bude kok kelihatannya nggak sehat? Lagi sakit ya Bude? Pak Aziz, boleh tolong panggil kampus Sitinya, Pak? Ini istri saya Bude. Kenapa mas? Ada Bude. Pak Aziz, Bu Siti, saya datang untuk minta maaf ke kalian. Mungkin beberapa waktu lalu saya punya salah ke kalian karena omongan saya yang tidak bisa menjaga perasaan kalian. Saya sadar selama ini saya banyak salah, terutama hal-hal yang menyangkut kehamilan Bu Siti. Bude, kenapa tiba-tiba minta maaf Bude? Ada apa? Saya baru sadar betapa salahnya saya dengan sikap julid itu. Saya nggak seharusnya mencampuri urusan orang lain dan menyakiti hati kalian. Bude, kami udah maafkan. Jangan merasa bersalah terus ya. Bude, bangun Bude. Ini gimana mas? Coba kamu ambilkan minyak kayu putih sayang. Bude siuman mas. Pak Aziz, boleh bantu saya untuk pulang? Bude di sini dulu aja sampai benar-benar sadar. Jangan dulu dibawa pulang mas. Takutnya di rumah kenapa-napa. Tidak apa-apa Bu Siti. Saya harus meminum obat. Dan kebetulan obatnya di rumah. Saya akan kembali membaik setelah meminum obat. Emangnya Bude sakit apa ya kalau boleh tahu? Saya mengidap kanker stadium akhir. Maka dari itu saya meminta maaf ke kalian karena takutnya umur saya tidak lama lagi. Bude, cepat sehat lagi ya Bude. Kesalahan-kesalahan itu kami maafkan. Kami akan selalu mendukung dan mendoakan Bude. Terima kasih Pak Aziz, Bu Siti. Bahagia selalu ya kalian. Kalau begitu saya pulang sendiri saja Pak. Saya baik-baik saja. Tuh, sudah bisa berdiri kan? Bude yakin gak apa-apa? Iya Bu Siti, saya baik-baik saja. Kalau begitu saya pulang dulu ya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Ya Allah, maafkan semua dosa-dosaku. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ini seorang diri. Aku berharap mereka bisa memaafkan dan menerima permintaan maafku. Aku tidak ingin pergi dengan membawa beban ini. Tolong aku. Sakit. Sakit sekali. Mas, ternyata benar ya Bude pergi. Aku masih tidak menyangka
Iya sayang, ternyata permintaan maaf itu jadi pertemuan terakhir kita dengan Bude. Tapi kita harus mendoakannya ya, supaya kesalahannya selama di dunia ini bisa terhapuskan. Dan yang terpenting, beliau sudah tidak sakit lagi sekarang. Kita harus belajar dari Bude. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain. Iya, karma itu nyata. Kita harus lebih berhati-hati dalam bertutur kata. Semoga Allah Bude tenang di alam sana, dan kita semua belajar untuk jadi lebih baik. Bude mungkin banyak salah, tapi dia juga berusaha untuk meminta maaf. Saya tahu Bude ini orang baik. Kita harus ingat untuk saling memaafkan dan mendukung satu sama lain.